Oke, Uno, sidang hari ini. Sidang. Agenda hari ini terkait masalah dengan asuransi tersebut. Ya, saya akan menjelaskan bahwa sidang bahwa hari ini adalah lanjutan dari acara unmanning, ya. Jadi meeting ya, rapat unmanning di mana lawyer lawyer yang mengaku sebagai kuasa hukum dari tim likuidator itu sudah memperlihatkan legal standingnya dan diterima, sehingga barulah hakim menjelaskan dan bertanya kepada kuasa hukum tersebut. Nah, kuasa hukum tersebut sudah menjelaskan bahwa dia menyatakan bahwa karena sekarang PT Kresna itu sudah dinyatakan likuidasi dan diambil oleh likuidator, maka dia minta supaya kami sebagai kreditur menunggu hasil proses likuidasi. Nah, kami tidak setuju karena proses hukum terhadap penuntutan dari klien kami yang sudah jatuh tempo dan sudah bertahun-tahun meminta haknya yang tidak dibayarkan oleh PT Kresna ini sudah sudah sampai kepada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Memang dari kuasa hukum tim likuidator berusaha untuk masuk ke dalam proses kasasi. Waktu itu kita menang di PT, dia langsung kasasi. Nah, kasasi ini ya kita membuat kontra memori kasasi menyatakan bahwa dia legal standingnya belum jelas. Karena apa? Karena dia masih dispute dengan PT Kresna, baik di tun maupun prosesnya sendiri belum selesai. Sehingga waktu dia nyatain kasasi, kita membuat kontra memori kasasi, kami dimenangkan. Sehingga otomatis telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dia menyatakan PK nggak ada masalah karena PK tidak menunda eksekusi, sehingga kami mengajukan unmanning. Setelah kita mengajukan unmanning, ini adalah pertemuan kedua di mana dia bilang kita tunda dulu sampai putusan PK. Saya bilang nggak bisa. Kalian ini sudah datang terlambat, kita duluan, nggak bisa begitu. Ini kan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ini adalah putusan kekuatan hukum yang tetap dan kekuatan hukum yang harus dipatuhi. Nggak bisa, badan apapun nggak bisa menolak isi putusan ini. Sehingga hakim juga bilang, maunya kita apa sahabat ya? Kita bilang kita minta dibayar sekarang, dibayar sesuai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena kamu kan sudah nyatakan kasasi, kamu sendiri kalah. Walaupun sekarang PK tidak ada penundaan. Nah, kemudian hakim juga secara bijaksana, saya benar-benar menyatakan hormat luar biasa. Karena memang kuasa hukum ini tidak bisa mengingkari isi putusan ini. Dia harus laksanakan. Saya bilang kalau Anda itu sebagai mengambil alih sebagai tim likuidator dari PT Kresna, Anda harus melaksanakan, jangan ngambil yang enaknya saja. Harus Anda laksanakan, harus menggantikan PT Kresna untuk membayar kita. Jangan tunggu dulu ya, tunggu PK-nya, tunggu ya. Lah kamu sendiri udah kalah.
Nah, soal bagaimana besarnya itu harus dinegosiasikan, dan hakim juga mengatakan, iya, sekarang Anda menggantikan PT Kresna yang harus membayar. Ya sudah, siapa suruh mau jadi tim likuidator, otomatis harus risikonya membayar kita. Nah, untuk itu hakim ada dokumen yang belum dia penuhi, yaitu dokumen-dokumen yang belum sesuai dengan aslinya. Aslinya tidak bisa dibawa, jadi harus disesuaikan aslinya melalui notaris. Dan kemudian hakim juga menyatakan, tolong disampaikan bahwa kalian harus membayar kita, karena tidak ada alasan apapun yang untuk menunda tunggu putusan PK, karena aturan hukumnya tidak demikian. Ini undang-undang loh. Jadi jangan mentang-mentang pemerintah sehingga mengingkari, melawan isi putusan, itu percontohan yang tidak baik gitu loh. Apalagi klien kami ini sudah sangat menderita karena itu uang keluarga, di mana dari bapak-bapaknya yang sudah tua ini aja udah sakit keras sama sekali. Ini tidak manusiawi. Maksudnya mengambil alih, kok kita suruh ditunggu lagi. Yang dulu aja kita menggugat 3 tahun yang lalu saja sudah lewat waktu, tambah lagi sekarang suruh tunggu lagi sampai kapan, sedangkan likuidasi ini masih dalam prosedur, belum selesai. Jadi ya, saya akan bikin surat kepada OJK untuk menghormati dan melaksanakan isi putusan dan membayar kita. Selain sebagai berdasarkan hukum yang harus menghormati, itu juga perlindungan hukum sebagai humanis terhadap kesengsaraan dari klien kami. Demikian saya akan sampaikan, dan saya keras sekali soal hal ini. Oke, memang harus membayar apa yang harus dibayarkan gitu kan? Mereka belum memberi tanggapan. Mereka akan menyampaikan kepada tim likuidator. Jadi belum menjawab. Tapi kita juga tidak keras kepala ya. Kita juga akan membuka ini ya, pintu untuk bernegosiasi. Tapi bukan berarti harus menunda ataupun mengingkari isi putusan itu. Oke, untuk eksekusinya sendiri sebetulnya bisa dilaksanakan kan ya sesungguhnya tanpa harus menunggu menunggu dari hasil PK-nya mereka kan? Nggak perlu. Aturan hukumnya eksekusi tidak menunda PK karena ini sudah inkrah. Tapi pihak dari atau Pak Fidi mau menambahkan Pak Fidi? Saya tambahkan sedikit aja. Jadi tadi itu ada sedikit kerancauan pemahaman tentang unmanning ya, soal legal standing tadi. Jadi pihak kawan kuasa hukumnya itu berusaha menyanggah dengan bahwa ini mereka sudah ditunjuk sebelum kita menggugat, dan kita sudah kasih kronologisnya. Tidak, kita sudah duluan ya. Kemudian legal standing dia pun rancu dia, ya. Dia seolah beracara, padahal unmanning ini bukan beracara, bukan bersidang. Ini hanya pengadilan mengingatkan mereka atau menegurkan mereka untuk melaksanakan putusan pengadilan sudah BHT atau sudah inkrah franchise tadi. Nah, dia mau berusaha menyanggah itu. Padahal proses likuidasi tadi bisa novel saya kan belum selesai. Artinya Kresna ini masih memiliki badan hukum, sehingga yang beracara itu kalau secara hukum harusnya Kresna, bukan likuidator. Likuidator ini punya legal standing sebagai pengambil alih aset berdasarkan rapat umum di luar berdasarkan keputusan di luar rapat RUPS mereka. Jadi aset-aset itu diambil alih mereka, harusnya mereka mengambil alih kewajibannya Kresna, tapi tidak menjadi badan hukum Kresna. Gitu. Jadi mereka lah yang harus membayar. Oke. Dan tadi sudah dijelaskan mereka berusaha dengan PK, nggak ada hubungannya, ranahnya berbeda. Ya.
Dan kalau toh PK juga bukan harusnya dia, karena badan hukum itu kan Kresna, bukan likuidator. Gitu. Itu pun sudah dinyatakan dalam waktu mereka ajukan permohonan kasasi, sudah ditolak legal standing mereka karena Kresna masih ada untuk badan hukum yang bisa beracara sebagai tergugat. Likuidator bukan tergugat, mereka hanya punya kewenangan sebagai pengambil alih aset dan menjalankan kewajiban mencatat asetnya Kresna, utangnya, piutangnya. Kita masuk di sana. Jadi tadi ketua setelah ditarik ke sana kemari juga menyatakan jangan tarik ke sana kemari. Acara ini hanya untuk mengingatkan debitur untuk menjalankan kewajiban. Jumlahnya sekian, selesai, udah. Nah, kalau kalian mau sampaikan ke tim likuidasi sebagai pengambil alih aset, bukan pengambil alih badan hukum ya. Sampaikan kalau mau negosiasi bisa. Oke. Saya terbuka karena ini kan perdata. Tapi putusan harus dilaksanakan. Oke, negosiasi seperti apa sih? Mereka kan pasti minta waktu dong. Nah ini dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ya negosiasi mungkin soal Kita belum tahu apa jumlahnya, apa terminnya, Tapi atau mungkin jenisnya. Karena kan mereka nunggu tim likuidator. Betul. Dia kan cuma kuasa hukum doang. Betul. Tapi sekiranya mereka minta menegosiasi dengan jumlah, apakah pihak Kita belum tahu. Kita kemarin tadi itu sudah memastikan menjalankan nilai sesuai Material dengan dan putusan material. pengadilan. Putusan. Soal negosiasinya apakah termin, apakah bentuknya kan bisa aja bukan dalam bentuk uang tapi misalnya aset ya. Kita kan belum tahu karena yang tahu kondisi keuangan dan kekayaan Kresna ini adalah tim likuidasi. Oke, total kerugiannya berapa? Total kerugian yang Wan Prestasi itu 24 miliar sekian, Oke. ditambah imaterial 5 miliar, kemudian ada bunga 6% terhitung mulai saat kita mulai menggugat. Oke. Itu sudah dikabul semua dari Jadi putusan. sekitar totalnya 32 miliar dan itu sudah diputus Inkrah sudah. inkrah. Inkrah. Oke, berarti kita tinggal menunggu 2 minggu dari mereka lah ya. Iya, Seperti apa? Mereka berembuk mau membayar kita dengan skema apa. Tapi jumlahnya segitu. Oke.